Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Matius 24 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan dan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini memberitakan nubuat tentang akhir zaman kepada para murid-muridnya. Firman Tuhan hari ini peringatan akan penganiayaan, penyesatan dan hilangnya kasih. Namun di tengah semuanya itu ada janji yang luar biasa bagi mereka yang bertahan sampai akhir. Dalam menanti akhir zaman yang dihadapi umat Tuhan ada beberapa hal. Yang pertama, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, adalah menghadapi penganiayaan. Yesus mengatakan bahwa para pengikutnya akan menghadapi penganiayaan, penyiksaan, bahkan kematian karena namanya. Kita hidup di zaman di mana penganiayaan terhadap orang Kristen meningkat di berbagai belahan dunia. Namun Yesus tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga menguatkan kita untuk bersiap menghadapi hal ini dengan iman percaya kita. Pesan bagi kita dalam menghadapi penganiayaan adalah, apakah kita siap menghadapi tantangan iman di tengah dunia yang semakin menolak kebenaran? Iman yang sejati adalah iman yang tetap teguh bahkan ketika dihadapkan pada masa kesulitan, bahkan sampai kehilangan nyawa sendiri. Kenapa kita menghadapi penganiayaan? Karena memang dunia ini membenci kebenaran, membenci para pengikut Kristus Yesus, dan membenci orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itu makanya dalam menanti akhir zaman banyak orang yang akan membenci para pengikut-pengikut Kristus, di mana mereka akan menganiaya, menyiksa, bahkan sampai menghilangkan nyawa mereka. Yang kedua yang akan dihadapi oleh umat percaya dalam menanti akhir zaman adalah bahwa mereka akan menghadapi penyesatan dan murtad. Yesus berkata bahwa banyak orang akan murtad dan saling menyerahkan. Ini adalah gambaran betapa beratnya masa itu, sehingga kasih di antara orang percaya menjadi dingin, dan banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan umat percaya. Tanda penyesatan di zaman itu tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Penyesatan bisa saja muncul dalam bentuk ajaran yang tampaknya benar, tetapi sebenarnya menyimpang dari Injil. Banyak pengajaran yang mendorong kita untuk menjauh dari Kristus dan lebih fokus pada hal-hal duniawi. Tapi itu merupakan tantangan zaman, tantangan umat percaya dalam menanti hari penghakiman, hari akhir zaman. Sekarang, apakah kita mengenali penyesatan yang terjadi di sekitar kita? Apakah kita berakar kuat dalam firman Tuhan sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran yang salah? Tapi yang pasti, pengajaran sesat itu atau nabi-nabi palsu itu sudah ada dan bergerak untuk menyesatkan umat percaya agar meninggalkan iman percayanya, dan akhirnya mereka akan berpaling dari Kristus Yesus. Mereka akan meninggalkan iman percaya mereka. Bahkan penyesalan itu terjadi dengan menghilangkan nyawa atau penyiksaan diri, seperti yang dikatakan dalam hal yang pertama tadi, bahwa umat percaya bisa saja meninggalkan iman percayanya karena tidak tahan atau tidak bertahan menghadapi penyiksaan yang mereka hadapi. Dalam menghadapi penyesat
dan penganiayaan tersebut, kita diingatkan agar kita berakar kuat dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan memampukan kita untuk bertahan dan bisa mengenali mana pengajaran yang sesat dan mana pengajaran yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang akan dihadapi umat percaya dalam menanti akhir zaman adalah kasih yang menjadi dingin. Yesus berkata bahwa karena bertumbuhnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ketika kedurhakaan semakin meningkat, dosa dianggap sebagai hal yang biasa. Kasih yang seharusnya menjadi ciri utama pengikut Kristus mulai pudar, dan mereka akan mementingkan diri mereka sendiri dan satu dengan yang lain, tidak lagi berinteraksi dan tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Karena memang kasih itu sudah semakin dingin, tidak lagi menghiraukan atau peduli kepada sesamanya. Oleh karena itu kita diingatkan bagaimana kasih kita tidak menjadi dingin. Kita harus menjaga hati kita agar tetap penuh kasih, terutama kepada sesama orang percaya. Di tengah dunia yang semakin egois, kita dipanggil untuk menjadi terang yang memancarkan kasih Kristus, dan kita hidup dalam kasih Kristus sehingga kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kasih kita boleh saling menguatkan dalam menghadapi penganiayaan. Dengan kasih kita bisa saling menguatkan dalam menghadapi pengajar-pengajar palsu. Dengan kasih kita boleh saling mengingatkan teman sesama kita, orang-orang yang percaya, agar tidak meninggalkan imannya. Bagaimana agar kita dapat menjaga kasih agar hidup di tengah-tengah kehidupan kita? Dengan bersekutu, saling mendukung, dan memperbaharui kasih kita kepada Tuhan setiap hari dalam doa dan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Dalam menghadapi penganiayaan, dalam menghadapi penyesatan, kasih yang menjadi jaminan agar kita tetap bisa bertahan dalam iman percaya kita, dan kita boleh bertahan sampai pada akhirnya. Dengan kasih kita boleh bersama-sama saling mendukung dan saling menguatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi penganiayaan, dalam menghadapi penyesatan dari nabi-nabi palsu, dalam menghadapi kasih yang semakin dingin, ada janji diberikan Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau bertahan dalam iman percaya mereka. Apa itu janjinya? Yaitu seperti yang dikatakan dalam ayat 13, ada janji keselamatan bagi yang bertahan. Yesus memberikan janji yang kuat bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi ini tentang ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, agar hidup kita tetap berakar, agar hidup kita tetap setia sampai pada akhirnya. Apapun yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan melihat ketekunan kita. Apapun yang akan terjadi, Tuhan akan memampukan kita dalam menghadapinya. Kita mungkin merasa lelah, tetapi kita tidak boleh menyerah, karena ada janji keselamatan bagi kita yang setia kepada Dia. Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai akhir, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Yang artinya orang yang bertahan dalam iman percayanya akan mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu keselamatan yang sudah disediakan Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang setia kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertahan dalam iman percaya kita, secara tidak langsung di situ kita boleh memberitakan Injil, yaitu pemberitaan Injil di seluruh dunia. Yesus menyatakan dalam ayat 14 bahwa Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia sebelum akhir zaman tiba. Ini adalah tugas besar yang diberikan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Walaupun kita menghadapi penyesatan, walaupun kita menghadapi penganiayaan, walaupun kasih semakin dingin, tetapi umat percaya atau pengikut Kristus diingatkan bahwa ketika kita bertahan, kita telah menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, dan kita telah memberitakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dengan cara bagaimana kita
boleh bertahan dalam iman, boleh saling mendukung dan saling menopang, sehingga tidak ada seorang pun di antara umat percaya itu berpaling dari iman percayanya. Tugas kita adalah menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil kepada semua bangsa dalam segala situasi, baik situasi yang tenang dan juga dalam situasi penganiayaan, penyesatan, penyiksaan, bahkan ada nabi-nabi palsu yang hendak mengarahkan kita dalam jalan yang salah. Tetapi dengan kasih kita boleh bertahan, dan kita boleh bertahan untuk menghadapi segala sesuatu yang datang untuk menggoda kita meninggalkan iman percaya kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ada penganiayaan, ada penyesatan, ada kasih yang semakin dingin, tetapi juga ada janji keselamatan bagi kita yang bertahan kepada Dia. Dan dalam janji keselamatan itu kita boleh bertahan, dan di situ kita boleh memberitakan firman Tuhan atau Injil kepada segala bangsa. Tuhan mengingatkan kita untuk tetap waspada dan berjaga-jaga dan berpegang teguh pada iman percaya kita, sehingga kita tidak terpengaruh oleh dunia yang semakin menjauh dari kebenaran. Kita boleh bertahan dari penganiayaan dan penyesatan, dan kita boleh bertahan dari ajaran-ajaran sesat atau nabi-nabi palsu yang hendak mengarahkan kita ke jalan yang sesat. Oleh karena itu, apa yang patut kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita dalam menghadapi penganiayaan, penyesatan, nabi palsu, dan kasih semakin dingin? Tuhan ingatkan kita agar kita tetap berdoa, meminta Tuhan memberi kekuatan dan keteguhan hati menghadapi segala tantangan tersebut. Kita berdoa, menyerahkan diri kita, dan juga memohon kekuatan dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tuhan juga ingatkan kita agar kita tetap senantiasa bertekun dalam firman Tuhan, agar kita tidak mudah disesatkan. Kita boleh melawan ajaran-ajaran sesat dengan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan dan kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga diingatkan dalam menghadapi penganiayaan, kebersamaan itu sangat penting, di mana kita harus saling mengasihi, menunjukkan kasih yang nyata dalam tindakan kita sehari-hari kepada sesama kita, dengan peduli, dengan saling menguatkan, dengan saling mengingatkan. Kita boleh bertahan dan bersama-sama hidup dalam janji Tuhan, janji keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, yaitu janji akan surga bagi orang-orang yang bertahan dalam imannya. Dan kita diingatkan agar kita terus-menerus untuk memberitakan Injil, menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan kasih kepada dunia ini, melakukan kasih kepada sesama kita. Dan itu merupakan salah satu pemberitaan Injil, bahwa kita menunjukkan kita adalah pengikut Kristus yang hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menanti akhir zaman yang diingatkan Tuhan pada kita pada saat ini, kita diingatkan dalam segala tantangan dan kesulitan yang akan kita hadapi. Mari kita tetap setia, mari kita tetap bertahan dalam iman, dan mari terus-menerus memberitakan Injil. Dan kita tetap hidup dalam saling mengasihi kepada sesama kita, dengan saling mengingatkan dan menguatkan, sehingga kita boleh semua mendapatkan janji keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu janji kehidupan kekal bagi kita yang bertahan dalam iman percaya kita. Tetaplah bertahan sampai akhirnya dalam doa, dalam kebenaran firman Tuhan, dan dalam kasih kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam penantian kami dalam akhir zaman, di mana semakin banyaknya penganiayaan yang membenci kebenaran firman Tuhan, di mana semakin banyaknya pengajar-pengajar sesat atau nabi-nabi palsu, di mana kasih yang semakin dingin, Tuhan ingatkan kami
agar kami tetap setia dalam iman percaya kami, setia melakukan kebenaran firman Tuhan, setia melakukan kasih yang daripada Tuhan, di mana kami saling menguatkan, saling mengingatkan, sehingga di antara kami orang yang percaya tidak ada yang binasa, tetapi kami memperoleh janji keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik, sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.